Jumpa lagi di channel Dapur Enak Tolis. Pada video kali ini saya akan berbagi resep puding Black Forest lumut Oreo. Sebelum lanjut, saya ingatkan agar kalian jangan lupa subscribe channel aku ya. Ini dia puding Black Forest lumut Oreo. Untuk membuat puding Black Forest lumut, ada coklat bubuk atau panhoten, coklat batang, pewarna makanan ungu, coklat tua, perisa vanila, 2 bungkus Oreo rasa coklat krim, 4 saset agar-agar plain warna putih, 2 saset santan kara ukuran 65 ml, 1 saset SKM warna coklat, telur, 1 kaleng minuman rasa nanas, kemudian 1 kaleng Sprite, air putih, gula pasir, gula aren atau gula merah. Oh ya, di sini saya belum sebutkan berapa takarannya. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip-skip karena di video selanjutnya baru saya takar-takar. Untuk cetakan yang saya gunakan, cetakan yang segi 4 seperti ini, ukuran 6 x 25 cm, jadi ukurannya sangat besar ya. Bahan untuk lapisan coklat, 1 saset agar-agar plain warna putih, coklat bubuk 1/2 cangkir atau kira-kira 3 sendok makan penuh ya. Kemudian 1 saset susu coklat, gula pasir 1/2 juga, 1/2 cangkir, kemudian air ini saya gunakan 2 cangkir, cangkirnya relatif ya, kira-kira ukuran 200 ml yang di rumah ibu-ibu. Pewarna makanan coklat tua saya pakai 1 botol, coklat batang, ini coklat batang yang merek Alpha yang ukuran kecil, saya ambil 1 ruas. 1 ruas ini potong agar mudah larut, dipotong kecil-kecil dulu. Kemudian 6 kuning telur, 6 kuning telur ini putihnya dipisahkan dulu. Untuk putihnya saya siapkan 2 tempat, masing-masing 3 putih telur.
sudah cukup 3 putih telur di cangkir ini, di gelas. Kemudian saya sisihkan yang 3, lanjut lagi 3. Dua, 3. Cukup. Total kuning telur ada 6. Kemudian putih telur yang disisihkan ini masing-masing 3 putih telur. Selanjutnya aduk-aduk adonan sampai semua tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, masak menggunakan api sedang. Aduk-aduk sampai mendidih. Aduk-aduk terus, jangan ditinggal-tinggal, karena jika mengendap ke bawah nanti gosong dan semua akan berasa gosong. Sudah mendidih ya, matikan apinya. Setelah puding diangkat, aduk-aduk sampai uapnya berkurang sebelum dituang ke dalam cetakan. Uapnya sudah berkurang, saatnya dituang ke dalam cetakan. Cetakan ini sudah saya basahi dengan air agar lebih mudah dikeluarkan dari cetakan. Langsung tuang semua. Kemudian biarkan sekitar 5 menit sampai uapnya lebih berkurang lagi. Setelah 5 menit uapnya sudah makin berkurang. Oreo ini bagi 2 seperti ini, kemudian ditata, diikuti saja videonya, lihat cara penataannya. Bagi 2 ya, krimnya ndak usah dibuka, disusun seperti ini, saling tumpang tindih. Lakukan terus sampai semua permukaan puding penuh. Saat menata Oreo jangan terlalu rapat. Terlalu rapat sih boleh, hanya saja membutuhkan 3 bungkus Oreo. Sudah seperti ini, masukkan ke dalam lemari pendingin. Sambil menunggu puding lapisan pertama dingin dan mengeras, buat lapisan kedua, yaitu puding lumut gula merah. Ini gula merah yang sudah saya hancur-hancurkan, mau saya timbang 250 gram. Oke, masukkan ke dalam panci. Kemudian 1 bungkus agar-agar. Bungkus agar-agar pelan warna putih. Kemudian santan kara 2 saset. Lanjut air 700 ml. Yang tidak punya takaran saya ukur menggunakan cangkir. 1, 2, 3 cangkir ya. Kemudian tambahkan telur 3 butir. Kuning putih dipakai semua.
Intinya 3 butir telur utuh. Lalu aduk-aduk. Aduk-aduk sampai santannya larut, kemudian tambahkan perisa vanila secukupnya saja. Yang tidak suka tidak apa-apa, tidak pakai. Kemudian ini daun pandan 2 lembar, ini opsional, bisa pakai bisa tidak. Kemudian sejumput garam. Oke, saatnya untuk masak. Masak menggunakan api sedang sambil aduk-aduk perlahan-lahan. Untuk gula arennya, bagi yang tidak punya timbangan, boleh diserut-serut saja, ambil 2 cangkir penuh. Untuk bahan-bahan pembuatan puding ini nanti saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ya. Aduk terus sampai mendidih. Oh ya, saya lupa jelaskan tadi soal gula aren. Gula arennya pastikan yang bersih, karena ini tidak disaring lagi. Kalau saya, kebetulan adik saya yang buat gula arennya. Kerjanya memang buat gula aren. Jadi saya sudah dapat pastikan kalau itu bersih. Ini aduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, biarkan mendidih sampai lumutnya terbentuk. Kira-kira 30 detik. Saat puding lumut mendidih, apinya harus terjaga api kecil saja supaya pembentukan lumutnya bagus. Cukup. Setelah diangkat, biarkan sampai uapnya berkurang. Biarkan sekitar 10 menit. Ini puding yang sudah dibiarkan 10 menit tanpa diaduk-aduk. Sekarang saya bersihkan dulu daun pandannya. Ini puding yang sudah saya keluarkan dari lemari pendingin. Saya akan timpa dengan puding lumut gula merah ini. Jangan langsung dituang, nanti merusak puding yang di bawahnya. Disendok-sendok saja seperti ini menggunakan sendok sayur. Sudah dituang semua, rapikan. Setelah dirapikan, masukkan kembali ke dalam lemari pendingin. Menunggu puding lumut lapisan kedua mengeras, siapkan lagi untuk lapisan ketiga. Ini minumannya yang rasa nanas 1 kaleng. Kemudian tambahkan gula pasir 1/2 cangkir. Dan agar-agar plain warna putih 1 saset. Aduk-aduk. Setelah rata, langsung dimasak. Masak menggunakan api kecil atau api sedang. Aduk-aduk sampai mendidih. Sekarang sudah mendidih, matikan api, lalu biarkan. Setelah matikan api, kocok putih telur, 3 putih telur tadi. Kocok sampai berbusa dan kaku. Setelah putih telur mengembang kaku seperti ini, tuang puding rasa nanas ke dalam
busa telur. Lalu kocok kembali sampai benar-benar tercampur dengan rata. Kemudian timpa di atas puding lumut lapisan kedua. Ini sudah lapisan ketiganya. Ini bau nanasnya sangat harum, menggoda selera makan. Puding ini cocok sekali saat buka puasa. Tidak lama lagi bulan suci Ramadan tiba. Ratakan. Lapisan ketiga sudah selesai dan sudah diratakan seperti ini. Saatnya masukkan kembali ke dalam lemari pendingin. Untuk lapisan kedua, 1 saset agar-agar plain warna putih, kemudian 1/2 cangkir gula pasir, dan 1 kaleng Sprite. Masak lagi. Aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Lalu masak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan api. Putih telur yang 3-nya lagi, kocok lagi sampai mengembang kaku. Ini putih telur yang sudah dikocok mengembang kaku. Langsung tuang adonan puding lapisan keempat ke dalam putih telur. Lalu tambahkan pewarna makanan warna ungu. Lalu kocok sampai benar-benar tercampur dengan rata. Ini dia hasilnya setelah dikocok lembut. Langsung timpa saja di atas lapisan puding yang ketiga. Saatnya masukkan ke dalam lemari pendingin lagi, tunggu sampai benar-benar set dan mengeras. Ini dia hasilnya. Cantik dan enak. Cocok banget cuaca panas hari ini.